Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ulwan Sultan Iqbal dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Syariah. Di sini saya insya Allah akan menjelaskan kritik hadis. Apa yang dimaksud dengan kritik hadis? Kritik hadis adalah suatu kegiatan penelitian hadis untuk menemukan kekeliruan yang terdapat pada hadis Rasulullah SAW, sehingga dapat ditentukan mana hadis yang dapat diterima dan mana yang tidak, dan bagaimana kualitas periwayatan hadis yang bersangkutan, baik secara matan, sanad, dan perawinya. Kemudian yang selanjutnya adalah urgensi. Masa hidup Nabi SAW memberikan perhatian khusus kepada sumber agama Islam seperti akhlak. Kemudian mengkokohkan hati sahabat dalam mengamalkan ajaran Islam yang didasarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pada masa sahabat sampai abad 1 Hijriah, tidak seluruh hadis tertulis pada masa Nabi Muhammad SAW, dikarenakan kedudukan hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam mengharuskan sahabat untuk bersikap hati-hati dalam menerimanya. Kemudian terjadi proses transformasi hadis secara makna dan terjadi pemalsuan hadis. Pada abad 2 sampai 14 Hijriah, penghimpunan hadis secara resmi terjadi setelah perkembangannya pemalsuan hadis. Terkadang kitab-kitab hadis hanya menghimpun hadis, maka hal itu perlu diteliti lebih lanjut. Kemudian muncul redaksi hadis yang bertentangan. Pada abad 15 sampai sekarang, yang pertama terdapat memelihara khazanah keilmuan Islam. Kemudian meminimalisir perbedaan pendapat dalam kawasan produk hukum syariat. Mendeteksi hadis dhaif dalam kitab-kitab Islam yang terkandung dijadikannya sebagai dalil tuntunan amal ibadah. Kemudian mengembangkan metodologi penelitian hadis ke arah yang lebih baik agar umat muslim dapat menghadapi tuduhan orientalis terhadap orientisitas secara adil. Kemudian membangun sikap kehati-hatian dalam memakai hadis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan ibadah sehari-hari atau bahkan sebagai landasan dalam menetapkan suatu hukum. Yang ketiga, sejarah munculnya dan perkembangannya. Yang pertama, kritik hadis di era Rasulullah SAW masih hidup. Kritik hadis pada saat Rasulullah masih hidup sangat mudah dilakukan para sahabat, karena para sahabat secara langsung dapat mengetahui valid dan tidaknya hadis yang mereka terima itu melalui jalan konfirmasi kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung. Pola konfirmasi sebagai cikal bakal kritik hadis pada masa Rasulullah SAW bukanlah disebabkan oleh rasa kecurigaan mereka terhadap pembawaan beritanya bahwa ia telah berdusta, tetapi hal tersebut mereka lakukan adalah dimotivasi oleh sikap mereka yang begitu hati-hati dalam menjaga kebenaran hadis sebagai sumber hukum Islam di samping Al-Quran dan Sunnah, juga untuk mengokohkan hati mereka dalam mengamalkan hadis yang langsung mereka yakini keberadaannya dari Rasulullah. Para ulama sepakat bahwa konfirmasi hadis di era Rasulullah SAW ini dipandang sebagai cikal bakal lahirnya ilmu kritik hadis. Kemudian yang kedua, kritik hadis di era sahabat pada abad 1. Pada era sahabat, metodologi penelitian hadis mulai berkembang dengan pola yang bersifat komparatif atau perbandingan. Pada masa ini, setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib kemudian mulai membuat suatu rumbu-rumbu atau syarat diterimanya suatu hadis. Di antara lain misalnya dengan mengharuskan kesaksian sahabat yang lain untuk membenarkan periwayatan hadis tersebut. Yang ketiga, penelitian hadis era tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sehingga kodifikasi hadis abad 2 sampai 3. Sebagaimana penulis sebutkan di atas bahwa konflik sosial politik yang memicu
perpecahan umat muslim telah mengancam kemurnian dan keaslian hadis. Sebab pada masa ini telah terdapat para pemalsu hadis yang dengan sengaja memanipulasi hadis dengan alasan-alasan yang bersifat personal atau kepentingan golongan, seperti ungkapan Utsman Asy-Syarani bahwa pada masa ini telah muncul hadis palsu tentang kelebihan 4 khalifah, kelebihan ketua-ketua kelompok, kelebihan ketua-ketua partai, memuliakan dan mencaci kelompok-kelompok agama tertentu. Di samping pemalsuan hadis tersebut dilakukan oleh orang Islam, orang-orang non-muslim juga melakukan pemalsuan hadis karena keinginan untuk meruntuhkan agama Islam. Munculnya pemalsuan hadis kemudian menuntut para ulama yang hidup pada masa tabi'in dan sesudahnya untuk lebih bersikap ekstra ketat dalam melakukan penelitian hadis. Hal tersebut antara lain dapat dibuktikan dengan semakin ramainya aktivitas perjalanan ilmiah ke berbagai pelosok daerah yang bermaksud mempelajari hadis Rasulullah SAW. Pada masa tabi'in ini, para ulama semakin aktif dalam merumuskan rumbu-rumbu yang dijadikan sebagai standar kesahihan hadis. Hal tersebut terbukti dari lahirnya pemikiran-pemikiran tokoh kritik hadis yang terkenal dalam memelihara kemurnian dan keaslian hadis. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah.